MG Radio Network. More than just news. Start your day with morning traffic. Morning traffic. Masih di Morning Traffic MG Listener, ada Renggi dan juga Ovi MG Listener. Di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya banyak masyarakat yang terdampak dan memerlukan bantuan. Nah, betul sekali karena saat ini dengan lonjaknya kasus harian, gak sedikit nih orang yang kehilangan. Tapi ada salah satu platform yang lahir di tengah gelombang kedua COVID-19 yang terjadi saat ini. Platform apa itu? Namanya adalah Baik-hati.id MG Listener. Baik-hati.id. Ini menarik banget karena Baik Hati ini platform untuk berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan. Baru diluncurkan di 10 Juli lalu MG Listener dan juga Renggi, yaitu platform digital, bentuknya tuh website dan WhatsApp bot agar memudahkan pengguna untuk melapor sesuatu yang membutuhkan bantuan kepada tim Baik Hati. Selain membuka donasi, Baik Hati menampilkan informasi terupdate tentang COVID-19 di Indonesia dan terhubung dengan kanal sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter. Kanal tersebut tuh berisi informasi penting, misalnya kayak agen penyedia oksigen, kemudian donor plasma, ambulans, mobil jenazah, rumah sakit, dan juga rumah sakit lapangan. Nah, Sofi sendiri ternyata diam-diam bergabung ya di baik-hati.id. Jadi aku jadi salah satu relawan di baik-hati.id ini. Dan kemarin itu di 3 hari lalu kami tuh habis nyumbangin sekitar 2.000 paket sembako itu untuk warga DKI Jakarta, dan juga di kurban kemarin itu kita juga bagi-bagi daging nih. Wah, seru sekali. Jangan tanya-tanya ke aku Renggi, karena kemarin aku nggak datang nih. Ini kita langsung tanyain aja nih. Wah, dengan salah satu idola saya ini. Yang baik hati, sesuai ya baik-hati.id, dan tergabung di sini ada Mbak Dewi Persik. Selamat pagi Mbak DP. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, saya deg-degan. Sayang, ya Allah. Salam sehat Mbak Dewi. Amin, salam sehat buat semuanya. Tetap jaga diri baik-baik, jaga keluarga kita, mematuhi prokes. Yang listener langsung ya, yang nasihatin langsung Mbak Dewi loh dengan suara adem. Alhamdulillah, karena aku pernah mengalami itu Mbak. Maksudnya pernah mengalami sakit COVID kan, 1 bulan 2 kali. Jadi kalau misalkan ada yang bilang COVID tidak ada, atau ada yang bilang bahwa saya sebagai seorang selebritas itu di endorse, saya sedih banget, nangis gitu, kesel gitu. Maksudnya ya Allah, seandainya ini kan maaf nih, terkadang kan masyarakat terutama warga yang tinggal di daerah banget gitu kan, mungkin informasi mengenai COVID ini kan kurang ya, masih mungkin pemikirannya pun juga masih kolot, sehingga hal-hal yang dinamakan COVID saat ini mereka menganggap itu sudah biasa, zaman dulu juga ada bla 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 dan yang lain-lain gitu. Padahal ketika saya sakit panas, pilek, batuk, bahkan saya tidak mengalami rasa di di mulut saya, makan pengecapan rasa itu ya, sama bau di hidung gitu, itu badannya itu juga kayak tulang dalam, terutama ya, bukan tulang ini, tulang dalam tuh kayak yang dilumpuhin gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kemudian saya kan nggak punya penyakit bawaan sesak ya Mbak. Saya tuh bisa sesak loh Mbak, ada sesak. Itu pertama. Habis itu saya dinyatakan negatif setelah saya istirahat 2 minggu. Terus seminggu kemudian saya dinyatakan positif lagi. Saya keluar bercak-bercak merah yang kayak waktu itu sudah ada di YouTube saya, Dewi Persik itu, yang pernah saya bagikan ke orang lain gitu, ke teman-teman. Mbak Dewi, tentunya Mbak Dewi sudah mengalami pernah mengalami positif COVID gitu ya, dan juga tentu berempati juga dengan saudara-saudara kita yang juga sedang mengalami COVID-19, terutama yang juga isoman dan juga di rumah sakit gitu. Kemudian Mbak Dewi ini belum lama ini menjadi salah satu yang juga ikut menyumbang begitu ya, dan turun langsung ke warga bersama dengan tim Baik Hati. Itu kenapa Mbak DP tertarik dalam kegiatan kemanusiaan bersama Baik Hati Mbak DP? Sebenarnya gini Mbak, kalau dari masalah kemanusiaan itu aku dididik oleh orang tuaku dari kecil itu selalu untuk bisa mempunyai hati empati, toleransi gitu. Jadi ketika saya punya
nggak tahu ya, platform Baik Hati ini saya melihat satu, anak-anaknya juga, anak relawannya juga anak-anak muda yang memotivasi saya untuk bisa ikut bersama dan gabung, dan mereka juga transparansi ya, kemana, untuk siapa gitu, dan mereka juga intinya transparan itu penting ya, mereka juga memberitahu saya bahwa mau ikut atau enggak Mbak, atau seperti apa. Saya merasa seandainya posisi saya sama seperti mereka, itu apa yang saya bisa lakukan ya Allah gitu. Sebenarnya sih kita tidak butuh pembalasan dari orang lain Mbak, tapi kita hanya cukup, kita harus yakin kan bahwa Tuhan itu yang bisa membalas semuanya itu. Lewat cara yang seperti apa kita tidak tahu ya kan. Ibaratnya orang-orang yang membantu kita lewat tangan-tangan Allah itu kan, itu otomatis kita pun akan tergerak hatinya untuk membantu. Jangan hanya karena, maaf nih punten, jangan hanya karena biar kita dibantu oleh orang lain sehingga kita membantu orang lain gitu. Karena saya pun juga pernah mengalami itu. Saya kan pernah sakit Mbak, tidak ada yang membantu saya ketika saya di Jakarta, padahal saya punya duit ketika itu. Saya tuh sakit COVID Mbak, satu keluarga semua saya sakit. Dan saya tuh bingung mau kemana ketika saya ke rumah sakit. Kondisinya lagi full kan, jadi mau nggak mau saya harus pulang di rumah, saya harus di rumah. Dan ketika itu saya mau ngomong bahwa saya sakit COVID, itu takut karena mereka mengasingkan saya dan keluarga saya gitu. Oh baik. Lalu sehingga saya gini, ya Allah, ini siapa yang bisa menolong saya kalau saya lagi kayak begini gitu. Sedangkan kami pun tidak bisa bersama karena walaupun kami sama-sama sakit COVID, imun kita kan berbeda ya, kekebalan tubuh kita berbeda. Kita tetap harus masing-masing. Jadi di kamar tuh masing-masing, anak saya sendiri. Saya tuh cuma kepikiran sama anak saya, sama asisten-asisten saya yang lain yang memang itu adalah menjadi tanggung jawab saya. Akhirnya alhamdulillah ada tangan-tangan Allah yang nggak bisa saya sebut namanya siapa, yang membantu saya dan menolong saya. Dan saya dibawain obat, itu pun cuma di depan rumah. Mereka juga ada dokter juga. Dan lucunya, susternya itu bilang sama saya, awal, enggak kok Mbak DP nggak mungkin sakit COVID, ayo dia swab saya udah, padahal itu saya sudah di swab loh. Mungkin saking sayangnya sama saya, susternya itu sampai dia itu nggak percaya kalau saya sakit COVID gitu. Karena mungkin, masa sih Dewi Persik sakit COVID gitu, mungkin ya. Kalau saya garis bawahi mungkin gini, kayaknya secara kebersihan pastinya nggak mungkin gitu kan. Beliaunya mungkin memikirkan seperti itu. Terus yang kedua, secara pergaulan pun juga teman-temannya pasti pada sehat gitu kan. Terus akhirnya ternyata susternya pun juga kena COVID setelah swab saya. Padahal beliaunya itu sudah menggunakan APD. Hanya karena dibuka APD-nya mau foto bareng. Astaga, baik. Ceritanya seperti itu, makanya saya sampai ya Allah sekejam itu gitu loh COVID gitu loh. Jadi memang setelah itu juga Mbak DP kayak kemarin misalnya pas kita lagi bagi-bagi sembako itu protokol kesehatannya ketat sekali ya Mbak ya. Iya dong pakai Mbak, sarung tangan, double masker gitu ya Mbak ya. Betul. Karena apa Mbak, sebelumnya juga teman-teman dari tim Baik Hati mereka menunjukkan hasil swabnya gitu bahwa mereka pun juga sehat gitu. Jadi ketika kami briefing, mereka yang kumpul bersama kami pun juga dalam keadaan sehat. Kita nggak mau sampai, karena kan maaf ya Mbak, yang namanya swab, yang namanya COVID itu kan ada yang istilah OTG ya, orang tanpa gejala. Nah biasanya mereka ini terlihat sehat dan tidak merasakan sakit apapun. Tapi ya itu tadi, itu kan yang bahaya, yang bisa menularkan kepada orang lain gitu kan. Ya, jadi makanya itu adalah prinsip kami ketika saya mau bergabung dengan Baik Hati ini, mereka benar-benar prokesnya itu ketat sekali dan mereka tidak mau ada kerumunan. Jadi benar-benar tuh door to door sesuai dengan Menteri Agama yang sarankan sama kita semua gitu. Oke, Mbak Dewi, kegiatan terakhir yang dilakukan apa saja nih Mbak dengan baikhati.id, karena ini kan platform juga masih terbilang baru ya Mbak? Iya Mbak, sebenarnya sih kalau mau dibilang baru ataupun lama, semuanya itu balik lagi kepada ketulusan ya. Ketulusan dan keikhlasan, karena kita tidak mengharap apapun di sini. Saya pun juga melakukan hal ini. Saya merasa bahwa ya Allah, aku tuh bersyukur gitu. Salah satunya aku bisa memberi sama orang-orang yang membutuhkan. Apalagi sampai aku bisa turun langsung sama mereka dengan memberikan sesuatu itu yang mungkin bagi orang-orang yang saat ini masih diberikan kejayaan, diberikan serba mewah, itu merasa bahwa itu kecil
kecil banget gitu kan. Tapi di masa sulit seperti sekarang ini kan kita harus bisa mengumpulkan orang-orang yang baik ya Mbak untuk saling tolong menolong. Karena menghadapi pandemi ini kita juga nggak tahu sampai kapan gitu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan pemerintah, kita tidak boleh menyalahkan ini, tapi mencari solusi. Karena mencari siapa yang salah, siapa yang benar itu nanti tidak akan pernah selesai. Tapi kalau kita mencari solusi, yang terbaik adalah, ayo yang memang merasa mempunyai hati yang, atau mempunyai, kita bilanglah, yang mempunyai hati yang baik. Saya tidak merasa diri saya baik, maksudnya gini, setidaknya kita manusia kan tidak ada yang sempurna ya Mbak. Tapi setidaknya kalau misalkan tuh sedikit saja kita ada kebaikan dalam hati kita, ayo kita sama-sama kita kumpul bersatu untuk memberikan dan menolong mereka-mereka yang terkena beban berat di saat lagi pandemi seperti ini. Mbak Dewi, ada Lucinta Luna loh waktu kemarin. nah itu makanya ya, jadi ada selain Mbak Dewi ada siapa aja sih kemarin yang ikut? Ada Gina Yaubi, ada Gita Yaubi, ada Lucinta Luna. Terus kemarin saya juga mau ajakin Trio Macan juga, tapi kebetulan mereka punya kegiatan. Terus saya mau ngajakin teman-teman host pagi-pagi ambian, kebetulan juga mereka punya ada kegiatan sosial juga gitu. Jadi akhirnya iya, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kami minta doanya untuk itu nomor satu gitu. Jadi saling mensupport satu sama yang lain. Kebetulan alhamdulillah disupport banyak teman-teman gitu. Hanya karena waktu aja yang tidak memungkinkan sehingga kita tidak bisa berkumpul. Saya bilang sama teman-teman saya selebritas yang lain maupun para penguasa. Keluar ya suara emasnya. Saya sebagai fans yang gelinjang. Itu memberikan sebagian rezekinya gitu untuk memberikan support kita untuk berbagi gitu Mbak. Karena jujur ya, saya kan turun langsung terutama di daerah saya di belakang ya Allah masih ada yang tidak menggunakan masker Mbak. Anak-anak kecil, orang tuanya nggak menggunakan masker, gimana anak-anak kecil nanti kalau udah sakit terus kemudian mereka menyalahkan rumah sakit, menyalahkan suster, menyalahkan dokter, menyalahkan pemerintah, tidak diberikan bantuan, bla bla. Aduh, saya sedih gitu. Mbak, kemarin ya Allah, kemarin gitu. itu Mbak Dewi kan acaranya jadi ngapain aja sih Mbak yang bareng Baik Hati itu yang terakhir? Yang terakhir itu pas bagi-bagi daging kurban ya. Oh, kemarin berarti ya. Ya, jadi tapi kemarin tuh cuma dengan Lucinta Luna. Oke. Iya, saya sama Lucinta Luna dan komunitas berbagi itu kerjasama gitu. Jadi mendistribusikan daging kurban ke warga yang memang membutuhkan. Jadi sebelumnya mereka ini sudah menghubungi atau WA di tim Baik Hati. Jadi selain khusus untuk daerah-daerah saya yang membutuhkan, kita pun juga datang ke tempat-tempat alamat yang memang mereka menghubungi tim Baik Hati. Jadi tim Baik Hati itu mempunyai platform tim Baik Hati itu ada kontak yang bisa dihubungi. Jadi buat kalian-kalian yang memang merasa membutuhkan dan nggak ada yang ngebantu, misalkan lagi isoman nih, misalkan nggak ada yang membantu, kalian bisa tuh WA ke mereka, insya Allah kita akan datang walaupun tidak seberapa banyak ya Mbak, insya Allah akan nyampe ke tangan mereka gitu. Dan Baik Hati ini bukan hanya di Jakarta aja yang saya tahu, karena ada di seluruh Indonesia. Kemarin saya lihat juga ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur gitu. Ya. Oke, Mbak, terakhir nih Mbak Dewi, apa yang ingin Mbak DP sampaikan kepada MG listener di momen sekarang ini Mbak, yang lagi dengerin saat ini? Apa ya? Mungkin apa ya? Gini, kalau kita berbicara mengenai kurban yang kemarin dan juga pandemi saat ini kan mengajarkan kita ya Mbak, supaya kita untuk bisa ikhlas, supaya kita untuk bisa bersyukur, supaya kita untuk bisa berbagi dan saling tolong menolong antar sesama. Rasa empati, rasa tenggang rasa yang hampir hilang, ini Allah itu mengingatkan kita gitu, untuk kita semuanya itu terketuk hatinya, untuk bisa saling menyayangi satu dengan yang lain. Jadi kita jadikan nih momen Idul Adha kemarin dan juga momen saat ini kita mengalami pandemi ini sebagai waktu untuk refleksi gitu. Jadi kita lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga, lebih banyak memaknai hidup, lebih banyak bersyukur gitu. Jadi ya itu aja sih intinya, tidak ada sesuatu yang berlebihan dalam diri kita. Balik lagi bahwa kita mesti introspeksi diri. Tapi yang pastinya jangan pernah bersuudzon terhadap orang lain supaya imun kita jadi baik, supaya imun kita jadi sehat gitu. Jadi Baik Hati ini menyalurkan
kasih sayang dengan cara door to door ke rumah warga itu tetap dengan menggunakan protokol kesehatan yang pastinya sudah berkoordinasi dengan pengurus warga setempat sehingga pembagian haknya buat mereka-mereka yang membutuhkan itu walaupun cuma sedikit itu rata gitu saya. Cuman sedikit tapi rata ya Mbak ya. Semoga Iya, berkah itu yang penting. ya, apa yang dilakukan Mbak Dewi Persik dan juga tim Baik Hati dan untuk masyarakat yang sudah baik hati saling tolong menolong di tengah pandemi ini. Terima kasih Mbak Dewi Persik. Sami-sami, makasih Sehat saya. selalu, Mbak Dewi. Itu siapa kemarin yang bareng sama aku, Mbak siapa? Sofi, dengan Sofi kita ketemu Mbak di hari Sofi. pertama. Iya. Mbak Sofi sayang. Kemarin nggak ada tapi Mbak Sofi kemarin. Ada dong. Kemarin aku nggak datang. Oh nggak datang, insya Allah Iya. nanti kita kan bikin katanya seminggu sekali nih. Seminggu sekali insya Allah ada kegiatan kita door to door. Ayo Mbak Kita nanti akan- lagi ya. Ikut ya, ketemu ya. Pasti dong, ketemu lagi nanti Siap, Mbak Dewi. siap, Mbak siap, Dewi. siap. Thank you, Ya udah sehat-sehat sayang, selalu sehat pokoknya selalu ya. Sehat selalu, Mbak. Amin, amin. Ini aku bentar lagi mau live soalnya pagi-pagi ambiar. Iya, Oh, siap. thank you, Mbak. Iya. Aktivitas Hah? berarti. Terima tetap kasih jaga sayang. Ini Mbak siapa? kesehatan. Ini Mbak siapa? Ini Mbak siapa Mbak yang satunya yang Renggi, saya fansnya loh Mbak Dewi. Mbak Randy, Mbak Randy makasih senang banget banget waktunya disapa. Oh my sayang. God, Ini Mbak, ini radio apa namanya? MG Radio, Mbak. MG Radio. MG Radio. Jangan lupa Hai buat pendengar didengerin. setia MG Radio dimanapun Anda berada, pantengin terus MG Radio pagi, siang, malam. Semoga terima dengan kalian kasih. mendengarkan MG Radio, imun kalian jadi makin bagus. Salam sayang dari aku, Dewi Persik. Makasih. Thank you, Mbak Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sof, Ini aku nggak bisa tidur ntar malam. Iya banget ya. Aku nggak bisa tidur ntar bisa tidur Nama ini aku yang disebut bukan sama Sofi sama Mbak Dewi Persik. Kau mencuri hatiku. Aku mencuri senang hati banget ya apa yang bener-bener dilakukan Mbak Dewi apa juga yang ya. dilakukan dan benar yang dikatakan Mbak Dewi Persik, yang bisa kita lakukan ya kita lakukan, jangan nyalahin ini itu, tapi ya sekecil Langsung apapun do itu it, sangat gitu. bermanfaat. Benar. langsung Do it. langsung bermanfaat bagi sesama kita yang sedang membutuhkan saat ini. Betul.